Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pihak yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah memilih saya sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan dari mbak-mbak sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahel Ibrahim, SHMA CPM, yaitu mediator bersertifikat dari Dewan Sikit Indonesia yang ditunjuk untuk memfasilitasi mediasi pada kali ini. Saya juga akan memberikan kesempatan untuk mbak-mbak sekalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa yang ingin memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Tiara Cassandra selaku pihak yang berhutang. Baik, yang satunya? Dan saya Nabila, pihak pemberi hutang. Baik, Mbak Tiara sama Mbak Nabila ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih Mbak, apa itu mediasi dan tujuan dari mediasi tersendiri. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak akan berdialog, berunding, dan berdiskusi untuk mencari titik temu dari permasalahan. Tujuannya tersendiri untuk mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan bagi para pihak. Kita di sini akan berdiskusi untuk menemukan titik temu yang memuaskan semua pihak. Apakah bisa dimengerti, mbak-mbak sekalian? Ya, mengerti Pak. Baik. Di sini saya akan menjelaskannya. Saya di sini sebagai mediator, di mana saya di sini bersifat netral, tidak akan memihak pada pihak manapun, dan semua keputusan ada di tangan para pihak atau mbak-mbak sekaliannya. Saya tidak akan membuat keputusan. Itu di luar wewenang saya. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai kaukus. Apa mbak-mbak sudah mengetahui apa itu kaukus? Belum Pak. Nah, jadi kaukus itu pertemuan di mana saya akan menemui salah satu pihak, di mana pihak yang lainnya tidak ada di lokasi tersebut, tapi pihak tersebut mengetahui bahwa saya akan menemui pihak tersebut. Kaukus terjadi kalau misalnya pada saat mediasi para pihak itu terjadi deadlock atau ricuh atau ribut, tidak kondusif lagi. Apakah sudah mengerti? Sudah Pak. Baik, selanjutnya kita akan membuat aturan untuk mediasi terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan merekomendasikan beberapa aturan. Nanti saya akan memberikan kesempatan bagi mbak-mbak sekalian untuk menambahkan aturan tersendiri. Baik. Pertama itu, kita dilarang memotong pembicaraan pihak yang sedang berbicara. Yang kedua, dilarang merokok selama mediasi dilakukan. Selanjutnya, dilarang menggunakan kata-kata yang kasar selama mediasi. Dilarang melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal selama mediasi dilakukan. Ada yang ingin ditambahkan untuk aturan selama mediasi? Mungkin dari Mbak Tiara terlebih dahulu. Kalau saya itu aja. Itu cukup. Untuk Mbak Nabila mungkin ada tambahan? Menurut saya juga sepertinya sudah cukup. Sudah cukup ya. Berarti aturannya sudah cukup, ini aja. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan menyusun jadwal mediasi selanjutnya. Apakah bisa? Bisa. Dari siapa yang ingin mengusulkan pertama? Kalau saya menyarankan di hari Selasa ya Pak. Hari Selasa. Iya. Baik. Apakah Mbak Nabila setuju untuk hari Selasa dilakukan mediasi? Saya tidak setuju Pak, karena saya punya kesibukan yang lain di hari tersebut. Tapi mungkin saya bisa menyarankan hari Jumat Pak. Bagaimana Mbak Tiara dengan usulan dari Mbak Nabila dilakukan mediasi pada hari Jumat? Ya sudah, saya setuju. Baik, karena para pihak sudah setuju untuk dilakukan mediasi pada hari Jumat, maka kita buat jadwalnya setiap hari Jumat akan dilakukan mediasi ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke mediasi, sudah bisa dimulai. Siapa yang ingin memulai menceritakan permasalahan terlebih dahulu? Saya Pak. Baik, silakan Mbak Nabila untuk menceritakan permasalahannya. Baiklah. Jadi gini Pak, pada tanggal 10 September saya memberikan hutang kepada Ibu Tiara. Dan di kesepakatan tersebut uang akan dikembalikan pada tanggal 10 Oktober. Tetapi hingga sekarang di bulan Desember uang tersebut belum dikembalikan Pak. Sedangkan saya sangat membutuhkan uang tersebut. Kalau boleh tahu berapa jumlah yang saudari Tiara hutangkan? Saya 5 juta Pak. Saya 5 juta ya? Iya. Ada lagi yang ingin diungkapkan?
Sepertinya itu dulu Bapak. Cukup ya. Iya. Baik, sekarang kita ke Mbak Tiara. Silakan dijelaskan permasalahannya seperti apa. Oke, memang benar pada tanggal 10 September saya sudah meminjam uang dari Mbak Nabila. Saya sudah berjanji akan membayar utangnya di bulan depan kemudian, tetapi Pak, saya punya terkendala dari ekonomi, jadi saya baru bisa bayarnya bulan depan. Terkendala ini ya. Ya, ekonomi. Ada lagi yang ingin dijelaskan? Sudah cukup. Baik, Mbak Nabila, apakah ada masih mau diungkapkan? Maaf Bapak, tapi karena saya sangat membutuhkan uang tersebut dan saya sudah sesuai sepakatan awal, uang tersebut harus dikembalikan pada 10 Oktober dan itu udah menjadi kesepakatan berdua Bapak. Jadi saya tidak terima kalau uang tersebut belum dikembalikan hingga tanggal 10 Desember. Baik, bulan Mbak. depan ya. Tadi kita sudah membuat aturan terlebih dahulu di awal bahwa dilarang memotong pembicaraan pihak yang sedang berbicara. Awi sudah mengerti. Kalau misalnya mbak-mbak sekalian tidak kondusif, kita lakukan kaukus saja. Bagaimana? Apa mau tetap dilanjutkan mediasi kali ini? Lanjutkan saja Pak. Silakan Mbak Nabila, tadi apa mau diungkapkan? Jadi kan uang tersebut ya harusnya dikembalikan pada tanggal 10 Oktober. Nah sekarang udah bulan Desember sedangkan uang tersebut belum juga dikembalikan. Sedangkan saya udah menghubungi, udah mendatangi Ibu Tiara, tapi dia masih banyak banget alasan Bapak. Sedangkan saya sangat butuh uang tersebut. Baik, apakah sudah cukup? Sudah Bapak. Mana Mbak Tiara, ada yang mau diungkapkan lagi? Sudah. Baik, selanjutnya saya akan meluruskan terlebih dahulu ya permasalahan mbak-mbak sekalian, di mana Mbak Tiara memiliki hutang kepada Mbak Nabila sebesar 5 juta rupiah pada tanggal 10 September, apakah betul? Betul, baik. Mbak Nabila memberikan jangka waktu 1 bulan kemudian untuk melakukan pembayaran oleh Mbak Tiara, apakah betul? Baik. Tapi pada tanggal 10 Oktober Mbak Tiara tidak melakukan pelunasan terhadap utang tersebut, apakah betul? Baik. Berarti di sini permasalahannya itu Mbak Tiara yang tidak melakukan pembayaran hutangnya pada waktu yang sudah ditentukan. Betul. Baik, saya buat terlebih dahulu ya. Selanjutnya saya akan memberi kesempatan untuk para pihak untuk berdiskusi cara penyelesaian masalah terlebih dahulu. Apakah ada usulan untuk penyelesaian masalahnya? Mungkin dari Mbak Tiara dulu, mungkin ada usulan. Iya, baik Bapak, saya mau minta keringanan dari Mbak Nabila untuk membayar utangnya di bulan depan, dan saya berjanji akan membayarnya bulan depan. Bagaimana Mbak Nabila terhadap usulan dari Mbak Tiara? Saya setuju aja Bapak jika Mbak Tiara bisa komitmen dengan tadi yang dia bilang katanya mau mengembalikan uang tersebut di bulan depan. Bulan depan ya, berarti sekitar tanggal 10 Januari 2026. Benar ya? Baik. Baik, saya akan menyusun kesepakatan perdamaian dari mbak-mbak sekalian, di mana dari penjelasan mbak-mbak sepakat untuk melakukan perdamaian. Nanti saya meminta waktu untuk membuat kesepakatan perdamaiannya. Nanti di Jumat yang akan datang kita akan bertemu lagi untuk penandatanganan kesepakatan perdamaian. Apakah sudah dimengerti mbak-mbak sekalian? Mengerti Bapak. Baik. Mungkin cukup itu saja mediasi kita pada kali ini. Apabila saya ada salah kata atau mungkin menyinggung perasaan mbak-mbak sekalian, saya mohon ampun, karena kesempurnaannya milik Tuhan. Saya akhiri mediasi pada kali ini.
Terima kasih Mbak-mbak sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.